Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi kajian kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-9. Di bagian yang kedua, kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama dari hadis ini, manahaitukum anhu fastanibuhu wa ma'aratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan bagian pertama dari hadis ini. Kami bacakan ulang hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahidukum anhu fastanibuhu. Apa yang kemudian aku larang, kata Rasulullah bersabda, apa yang dilarang maka kemudian kalian jauhilah itu. Wa ma amartukum, dan apa yang diperintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, maka sesungguhnya ahlaka, yang membuat binasa, alladina min qablikum, kaum sebelum kalian, adalah kasratu masailihim, banyak bertanya. Di samping kasratu masailihim juga wahtilafuhum ala anbiya'ihim, yaitu banyak menyelisihi nabi-nabinya. Di sini dibuatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan pembacaan syarah hadis Arba'in yang ke-9 ini terkait dengan bagian yang kedua, min asbabil halakan umam, atau sebab dari kehancuran umam. Rasulullah SAW telah menjelaskan, qad bayana Rasulullah SAW karim, bahwa sebab kehancuran umat itu adalah atau sebab kehancuran umat merajalelanya kemaksiatan, hilangnya kekuatan, hingga umat ini layak ditimpa oleh azab, adalah karena dua perkara yang menimpa yang dilakukan oleh umat sebelum kaum muslimin adalah dua perkara. Yang pertama adalah banyak bertanya, banyak kasratus soal, dan banyak bertanya. Kemudian yang kedua adalah soal atau pertanyaan yang kemudian memberat-beratkan. Kemudian yang kedua adalah menyelisih suatu perkara dan tidak beriltizam dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya itu adalah ada tentang pertanyaan, banyak bertanya kepada Nabi, dan yang kedua adalah menyelisih Nabi. Ada pertanyaan yang dilarang dan ada yang merupakan rukhsah yang tergandung di dalamnya. Nabi SAW melarang para sahabatnya secara umum untuk banyak bertanya, karena dikhawatirkan akan memperberat suatu kewajiban atau kemudian menutup pintu perubahan atau mempersulit, kemudian menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa menjerumuskan kepada bahaya, atau bahkan bukan hanya pada dirinya tapi juga menjerumuskan kaum muslimin ke jalan orang-orang yang banyak berdebat dan berselisih. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, laqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu amatu an yaksarahu alaihi minal as'aluhu. Rasulullah SAW melarang
desas-desus dan banyak bertanya serta memperbanyak atau menyia-nyiakan harta. Dan para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan ansor ini sangat paham dan berkomitmen terhadap perintah larangan banyak bertanya di atas, sehingga mereka tidak banyak bertanya sesuatu meskipun mereka ingin mendapatkan atau ingin bertanya namun kemudian mereka menahan sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang sangat teguh keimanannya sehingga mereka dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu mereka menuju apa yang kemudian diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kadang juga mereka tidak merasa perlu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada mereka yang diwahyukan kepadanya saat diturunkan. Saat itu wahyu masih turun saat Rasulullah masih hidup, kemudian wahyu belum terputus dari mereka. Jadi mereka apabila terjadi suatu peristiwa maka akan segera datang keterangan untuk menjelaskan apa yang kemudian mereka butuhkan. Para sahabat ini butuhkan tanpa perlu bertanya, sehingga tidak tersisa keraguan para sahabat dalam urusan mereka, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 176, yubayyinullahu lakum an tadilluhu, yaitu Allah menerangkan hukum-hukum kepadamu supaya kamu tidak sesat. Yaitu maksudnya agar para sahabat ini tidak terjerumus ke dalam kesesatan, sehingga saat itu tidak perlu menanyakan sesuatu apalagi sebelum hal itu terjadi. Mereka lebih memprioritaskan pemahaman dari apa yang sudah disampaikan dan memahami apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mengikuti dan mengamalkannya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 101, janganlah kamu bertanya la tas'alu an asya'u in tabdulakum tas'ukum. Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang diterangkan kepadamu yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas menyampaikan, tunggulah hingga Al-Quran turun, sungguhnya tidaklah kamu bertanya tentang suatu kecuali kamu mendapatkan penjelasannya. Adapun orang yang tidak menetap di Madinah, misalnya orang Arab Badui dan para utusan yang datang ke Madinah, kebanyakan dari mereka ini tidak berinteraksi langsung dengan wahyu, tidak berinteraksi langsung dengan Nabi terus-menerus. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan kepada mereka untuk kemudian bertanya sebagai kasih sayang dan kemudahan untuk mereka, dan juga sebagai bekal kepada mereka dengan ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan dalam urusan agama yang tidak dapat mereka dapatkan sewaktu-waktu sebagaimana para sahabat yang tinggal di Madinah. Hal ini dikarenakan salah satu dari mereka ini menetap dalam negerinya dan tidak turut berhijrah karena menjaga harta dan benda. Jadi mereka ini diberikan keringanan jika mereka ingin bertanya tentang sesuatu yang penting dari urusan agama Islam ini. Diriwayatkan dari beberapa riwayat oleh Imam Muslim dan Bukhari yang menceritakan, termasuk ini di Sam'an, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ini tinggal di Madinah bersama Rasulullah selama 1 tahun
dan sebenarnya tidak menghalingku, dia tidak terhalang untuk misalnya dia hijrah ke Madinah, karena akan tapi dia tidak ingin pindah, tidak ingin hijrah ke Madinah karena dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk kemudian bertanya. Sebab bila dia kemudian hijrah ke Madinah gitu ya, maka dia tidak boleh kemudian dia tidak boleh bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa jika dia di Madinah seperti para sahabat yang menetap di sana, maka tidak boleh kemudian bertanya, maka dia tetap menjadi seorang muhajirin dan dia tidak berhijrah, tidak menjadi penduduk Madinah, kecuali karena kecintaan bertanya terhadap sesuatu karena hijrah tersebut. Kemudian para sahabat yang tidak bermukim di Madinah ini sering yang bertanya itu ya, sering sesuai dengan keinginan oleh para penduduk Madinah dari kalangan muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin dan ansor ini merasa gembira, apalagi kemudian jika jawaban dari pertanyaan itu adalah kabar gembira atau menjelaskan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang ke surga. Ini sangat membahagiakan bagi orang muhajirin dan ansor yang menetap di Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang kiamat gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada, celakalah kamu ya, apa yang sudah engkau siapkan. Malah kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu. Kemudian orang Arab Badui tadi berkata kepada Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan untuk menyongsong kedatangannya selain aku mencintai Allah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian para sahabat Anas bin Malik itu sangat benar-benar merasa sangat gembira karena mendengar kabar itu. Itulah para kaum muhajirin dan ansor yang tinggal di Madinah, mereka tidak bertanya itu ya. Dan senang sekali ketika ada orang-orang Arab Badui atau mungkin orang yang datang untuk bertanya kepada Rasulullah dan mereka mendengarkan dengan seksama dan mereka sangat gembira sekali jika yang keluar pertanyaannya adalah kemudian pertanyaan tentang surga atau sesuatu yang menyebabkan seorang masuk ke surga. Bagian selanjutnya adalah tentang pertanyaan dan hukumnya. Tentang pertanyaan dan hukum-hukumnya. Pertanyaan ini terbagi hukumnya menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pertanyaan yang diperintahkan dan tingkatannya. Yang pertama adalah fardu ain atas setiap muslim. Ini seorang muslim tidak diperbolehkan untuk tidak bertanya dan diam apabila dia tidak mengetahui suatu persoalan dari permasalahan agama dan hukum syariat yang dia wajib mengerjakan hal tersebut. Ini menjadi fardu ain. Misalnya hukum bersuci, hukum sholat bagi orang yang sudah balik, hukum puasa ketika bulan Ramadan dalam keadaan sehat atau mukim di tempat. Kemudian bertanya tentang hukum zakat dan haji jika dia mempunyai harta dan sanggup untuk menunaikannya, maka bertanya ini tentang hukum seperti ini yang kemudian menjadi wajib baginya, maka hukumnya adalah fardu ain. Ini tidak boleh tidak bertanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah.
yaitu tidak wajib bagi setiap muslim, tetapi cukup jika dikerjakan oleh sebagian orang yang mencakup pertanyaan seputar masalah fikih mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengannya. Misalnya bukan hanya sekedar untuk diamalkan, melainkan sebagai pemeliharaan agama Allah Azza wa Jalla, membangun ketakwaan dan keteguhan, mengemban kewajiban dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kaum muslimin apa yang dibutuhkannya dan dari urusan agama mereka sehingga dapat menjauhi kesesatan dan kehinaan serta menempuh jalan hidayah gitu ya. Ini adalah fardu kifayah yang kemudian tadi ada fardu ain yang memang kemudian hal-hal yang fardu ain bagi setiap muslim, maka tidak boleh seorang jika tidak tahu tidak bertanya. Tapi ini juga ada hukum fardu kifayah, misalnya hukum tentang jinayah dan sebagainya yang tidak semua orang wajib mengetahui, tapi ada bagian dalam ilmu fikih, maka ini adalah masuk ke dalam fardu kifayah. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, pernyataan Ibnu Abbas di sini di kitab Al-Wafi dituliskan mengapa Ibnu Abbas itu mendalam, maka kemudian Ibnu Abbas ini menjawab, sesungguhnya aku dikaruniakan lisan yang aktif bertanya dan hati yang kemudian berakal. Dianjurkan pula seorang muslim untuk pertanyaan tentang amal-amal kebaikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai tambahan dari amalan-amalan yang wajib. Juga seperti pertanyaan untuk meyakinkan kesohihan amalan-amalan yang ia berbuat dalam melaksanakan kewajiban serta menjauhkannya dari hal-hal yang dilarang. Kemudian bagian yang kedua adalah pertanyaan yang dilarang. Ada pertanyaan yang dilarang ini, ada yang pertama adalah pertanyaan yang haram, yaitu pertanyaan yang berdosa jika seorang bertanya tentangnya. Di antara pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang suatu hal yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala pada hambanya dan tidak diberitahuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu ini hanya khusus pada Allah. Misalnya datangnya hari kiamat, pertanyaan tentang hakikat ruh, rahasia tentang qada dan qadar dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan lagi adalah misalnya tentang masalah yang sia-sia dan membuat susah serta main-main. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, tidak ada suatu kaum bertanya kepada Nabi SAW dengan bersenda guru. Berkatalah seorang dari mereka, siapa bapakku? Bertanya kepada kami, siapa bapakku? Seorang yang lain bertanya tentang urutan untanya yang tersesat, di mana untaku? Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Maidah ayat 101 tadi. Kemudian pertanyaan yang dilarang lagi adalah pertanyaan tentang mukjizat, menuntut tentang perkara luar biasa yang bertujuan untuk mencela dan mencemooh atau dengan tujuan memperolok dan mengacaukan pikiran, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin ahli kitab. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah pertanyaan yang haram ini, pertanyaan yang memberatkan. Misalnya ini di sini dicontohkan dalam kitab Nihayah dikatakan ada suatu masalah yang memberatkan, yang jika dijawab dapat menjerumuskan para ulama sehingga menjurus pada keburukan dan fitnah. Maka hal itu dilarang karena tidak mengandung manfaat dalam agama dan hampir dipastikan bahwa pertanyaan itu tidak akan terjadi dalam kenyataan. Ada yang mengatakan pertanyaan yang tidak dibutuhkan, pertanyaan pada masalah-masalah yang rumit akan menyulitkan jika dijawab dan hanya bermaksud untuk memberatkan. Semua ini dilarang oleh syariat. Kemudian misalnya ini menyibukkan diri pada masalah yang tidak penting, berat dan sukar, kemudian
menetapkan hukum lalu mengumumkannya pada publik. Ini tidak didapatkan dari Nabi SAW. Suatu ketika akan terdapat pada umatku suatu kaum yang para ahli fikihnya memberikan berbagai macam masalah yang membingungkan. Mereka semua adalah seburuk-buruk umatku. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang mengikuti masalah-masalah berat dan dapat membuat bingung hamba-hamba Allah. Kemudian tadi yang haram gitu ya. Kemudian yang makruh yaitu pertanyaan yang sebaiknya dijauhi meski tidak berdosa apabila seorang menanyakan. Yang pertama adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan, di mana menjawab pertanyaan tersebut juga tidak memberikan manfaat secara amaliyah, bahkan menjawabnya dapat membuat keburukan bagi si penanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang didiamkan oleh syariat, ini juga hal yang kemudian dimakruhkan. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang mubah. Pertanyaan yang mubah ini adalah selain apa yang telah disebutkan di atas, baik bentuk maupun hukumnya. Imam Nawawi rahimahullah telah menukil dari Al-Khitabi rahimahullah dalam penjelasan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dosa terbesar kaum muslimin. Dia berkata, hadis ini ditunjukkan kepada orang yang bertanya dengan mengada-ada dan memberatkan diri dengan suatu perkara yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Adapun orang yang bertanya lantaran sesuatu yang penting, maka ini tidak ada dosa padanya dan tidak ada celaan baginya. Bagian pertanyaan berikutnya adalah bertanya itu untuk memahami dan mengamalkan. Perkara yang diwajibkan atas seorang muslim adalah agar dia mencari apa yang datang dari sisi Allah dan Rasul-Nya, serta bersungguh-sungguh memahami dan berpegang teguh dengan perintah dan larangannya. Jika hal itu berhubungan dengan perkara amal praktik, maka sebaiknya dia mempercayai dan meyakininya. Jika termasuk perkara amaliyah yang berubah-ubah dan luas dalam masalah istihad, hendaklah mengerjakan apa yang dia sanggupi berupa perintah dan menjauhi larangan. Maka barang siapa yang kemudian mengerjakan hal itu, maka telah mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Kemudian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini bertanya tentang ilmu sangat baik, tapi jika untuk diamalkan, bukan bermaksud untuk bermain dan berdebat itu. Oleh karena itu banyak di antara para sahabat dan tabi'in tidak menyukai pertanyaan tentang suatu kejadian yang belum terjadi, dan mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi ini. Umar bin Murrah berkata, Umar radhiyallahu anhu keluar menemui orang yang berkata, akan memberatkan kalian jika menanyakan kepada kami suatu perkara yang belum terjadi. Sungguhnya hal ini membuat kami menjadi sibuk. Kemudian Ibnu Umar dia bertanya, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena sungguhnya aku telah mendengar Umar radhiyallahu anhu melaknat orang yang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Kemudian pertanyaan di sini disampaikan banyak sekali pertanyaan para sahabat dan para tabi'in, di mana pada intinya melarang kemudian untuk bertanya suatu hal yang belum terjadi, masalah fikih yang belum terjadi, atau bahkan kemudian tidak menjawab, baru kemudian ketika sudah terjadi silahkan bertanya lagi gitu ya. Kemudian yang bagian selanjutnya, bagian ke-11 adalah pertanyaan para sahabat. Ada kalanya para sahabat ini bertanya tentang hukum yang diperkirakan akan terjadi, tapi mereka tidak berada di dekat Rasulullah SAW. Mereka ingin mengetahui hukum Allah Azza wa Jalla dahulu sebelum terjadi perkara tersebut.
sebagaimana yang dicontohkan yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Hudayj radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami takut akan penyakit menular yang menyerang tiba-tiba, sedang kami tidak mempunyai pisau. Apakah kami boleh menyembelihnya dengan al-qasbu?" Al-qasbu itu adalah tumbuhan yang berduri dan beruas. Kemudian Rasul bersabda, apa yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah padanya dan tidak menggunakan gigi ataupun kuku, maka makanlah. Gitu ya. Maka ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya belum terjadi, tapi kemudian ada kemungkinan terjadi. Maka kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, sungguhnya kami sedang berlayar di lautan, sedang kami hanya mempunyai sedikit persediaan air yang apabila kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kemudian Rasulullah SAW, ini populer di Bulughul Maram ini ya, laut itu suci dan halal bangkainya, artinya boleh bersuci dengan air laut. Orang tadi belum sampai ke laut, belum berlayar, tapi kemudian menanyakan kemungkinan yang terjadi jika dia berlayar. Kemudian berikutnya adalah ketaatan dan mengerjakan perintah. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan agar kita tidak menempuh jalan kaum yang menentang dan bermaksiat sehingga layak untuk diazab dan mendapatkan kewajiban yang berat yang membelenggu mereka. Dan Allah Ta'ala melebihkan umat ini dengan kelebihan yang agung, dengan mengajarkan, ini di sini dituliskan satu doa yang diajarkan kepada umat ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di surah Al-Baqarah diajarkan doa ini. Sedangkan orang-orang yang jujur dari umat ini telah mendapat karunia yang agung karena mereka berada dalam kebenaran, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka di surah An-Nur gitu ya. Misalnya ini orang-orang yang mukmin itu ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi, mengadili di antara mereka adalah sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Inilah kemudian sikap para sahabat taat dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bagian berikutnya adalah waspada terhadap perselisihan. Allah mensifati kaum muslimin sebagai umat yang satu, dan sepatutnya kaum muslimin ini untuk mewujudkan persatuan sehingga mereka menjadi kekuatan yang solid di hadapan kekuatan kejahatan dan kezaliman serta kafiran yang merajalela. Allah dan Rasulnya telah memberikan peringatan keras supaya berhati-hati terhadap perpecahan dan yang menjadikan umat terkotak-kotak dan berkelompok-kelompok. Maka tiap kelompok ini biasanya akan saling menghujat dan memerangi satu sama lain, sibuk dengan diri mereka sendiri dan kelompoknya, sehingga berpaling dari jihad memerangi musuh sebenarnya dan mengintai setiap saat. Ini kita dilarang untuk kemudian berselisih dan kemudian diperintahkan untuk bersatu gitu ya. Walaupun ada perbedaan fikih misalnya, maka kita diperintahkan untuk kemudian tetap bersatu dan mewaspadai terhadap perselisihan.
Bagian berikutnya adalah balasan bagi orang yang memecah belah umat. Islam ini sangat keras menentang orang yang berusaha mengoyak persatuan kaum muslimin serta menyebabkan ikhtilaf dan perpecahan di antara mereka dengan menimpakan siksa terhadap orang yang menyebabkan perpecahan ini di dunia dan ancaman azab neraka di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah wa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini riwayat Muslim. Dan hadis yang lain, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqa asakum aw tufarriqu jama'atakum faqtuluhu." Siapa yang mendatangi kalian dan menyeru untuk memihak atau mendukung seorang, tujuannya adalah untuk mengoyak-oyak tongkat kepemimpinan atau memisahkan diri dari jamaah, maka perangilah mereka. Ini sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagian berikutnya adalah berpegang dengan syariat Allah. Dalam kitabnya Allah telah mensyariatkan dasar-dasar dari segala kebaikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Rasulullah juga sudah menjelaskan apa yang ada di dalamnya sesuai dengan yang telah diilhamkan Allah dalam sunnahnya, sehingga umat Islam ini dapat memetik hasil dengan menjalin tali persatuan dan mengeratkan hubungan dan saling bergandengan tangan di antara kaum muslimin supaya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai wujud pelaksanaan firman Allah, "Watasimu bihablillah wa la tafarraqu," dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Kemudian mereka menyebut nikmat yang telah dianugerahkan dalam Islam berupa persatuan. Dulu bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatinya. Kemudian bagian berikutnya adalah ikhtilaf dalam agama. Penyebab utama yang dapat memecah belah umat dan meluluhlantahkan sendi persatuan umat adalah terbukanya pintu-pintu perdebatan dan berbantah-bantahan dalam ilmu dan agama, sehingga menjerumuskan mereka pada berbagai pintu kerusakan. Oleh karena itu dalam kitabullah Allah merintahkan kita untuk menegakkan syariatnya sebagaimana diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga syariat yang diturunkan kepada para nabi dan utusan yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kita wajib berkomitmen dengannya dan menjauhi setiap apa yang datang dari luar secara tidak menghiraukan pendapat atau ijtihad yang bertentangan dengan nas-nas yang bertolak belakang dengan dasar-dasar agama. Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk pelajari Al-Quran, memahami maknanya serta mengamalkannya. Dan jika terdapat benih-benih perdebatan, perbedaan pemahaman yang mengakibatkan pada perdebatan, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan pembahasan dan meninggalkan majelis seperti ini sampai hati kembali bersih dan pikiran menjadi tenang, sehingga kita kembali kepada kitabullah dan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah bahaya mengikuti hawa nafsu. Ini adalah merupakan bencana yang sangat besar ketika jika agama yang penuh kemaslahatan ini jatuh pada perselisihan dan pemenuhan hawa nafsu, maka terjadi caci maki serta saling tuduh-tuduh. Oleh karena itu Allah mengeluarkan dari barisan kaum muslimin orang-orang yang mengembuskan perselisihan dan menghendaki kaum muslimin terpecah belah dan bercerai-berai dan terkotak-kotak. Nabi SAW sendiri berlepas diri dari mereka dan
membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 159. Dan perselisihan itu memang kemudian sangat berbahaya. Ya, adalah perselisihan yang dilakukan secara tersembunyi, tidak memutuskan hukum dengan berlandaskan petunjuk, dalil dan hujah. Inilah perselisihan yang mengakibatkan umat-umat menjadi binasa. Hikmah hadis itu bahwa haji yang diwajibkan adalah satu kali seumur hidup bagi mereka, dan memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, yaitu mampu menempuh perjalanan dan memiliki nafkah yang mencukupi. Demikian mungkin hadis akhir syarah hadis yang ke-9 dengan sedikit kita ringkas karena memang pembahasannya sangat panjang sekali gitu ya, di hadis ke-9 ini. Semoga apa yang kita sampaikan dari yang bagian pertama dan sekarang ini bagian yang kedua semoga bermanfaat, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan jika ada kesalahan Allah dan Rasulnya, dan jika ada kesalahan maka datangnya dari kebodohan kami dan dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.